Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang tahapan proses persidangan menurut HIR, Hergesin Indonesian Reglement atau RIB, Reglement Indonesia Baru. Ini untuk memudahkan hafalan mahasiswa, maka akan saya sampaikan pasal-pasal yang diatur di dalam HIR dalam proses persidangan. Jadi yang akan saya uraikan ini adalah mulai dari awal proses sampai dengan putusan. Tolong nanti mahasiswa untuk menghafalkan biar nanti runtutan proses persidangan di pengadilan dalam hukum acara perdata itu minimal tahapannya paham, minimal tahapannya tahu ya tentang bagaimana proses persidangan itu di dalam menyelesaikan perkara perdata. Ya. Saya mulai dari awal yang namanya sengketa hukum perdata. Baik itu sengketa di dalam perbuatan melawan hukum, wan prestasi, ya. Jadi PMH pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun perkara wan prestasi, ya. Biasanya pasal 1234 KUH Perdata atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan keperdataan. Nah, ketika ada sengketa hukum, kita harus tahu di mana mengajukan gugatan. Pasal 118 HIR pernah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Tidak boleh salah masuk di dalam mengajukan gugatan di pengadilan negeri karena salah masuk berakibat fatal. Artinya putusannya nanti akan menyebabkan NO, ya. Ada 7 tempat yang pernah saya sampaikan, tolong itu dihafal. Nah, setelah mengetahui di mana kita bisa mengajukan gugatan, lalu bagaimana gugatan itu dibuat atau bentuk gugatan. Gugatan bisa dibuat secara lesan, pasal 120. Ini untuk mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, buta huruf. Maka kita cukup mengajukan lesan, nanti pengadilanlah panitera yang akan menuliskan gugatan kita. Ya, jadi lesan diperbolehkan. Bisa juga gugatan itu diajukan secara tertulis, ya, pasal 118, 119 HIR. Kalau yang lesan tadi diatur dalam pasal 120 HIR. Ya. Kalau tertulis nanti saudara berarti sudah tahu bagaimana membuat gugatan, ya, mulai dari identitas para pihak, kemudian ada posita atau fundamentum petendi, dan ada petitum, apa yang diminta. Ya. Setelah gugatan dimasukkan ke pengadilan sesuai dengan tempat mengajukan gugatan, maka berdasarkan pasal 121 HIR, pengadilan melalui ketua pengadilan itu akan menentukan hari sidang pasal 121 HIR. Ya. Jadi setelah menentukan hari sidang, maka kemudian para pihak yang terlibat di dalam gugatan itu akan dipanggil oleh pengadilan, ya, berdasarkan pasal 122 HIR. Jadi panggilan harus patut, yaitu siapa yang memanggil, ya, kemudian bagaimana cara pemanggilannya, ya kan? Artinya harus meliputi aturan itu, ya, panggilan patut. Yang memanggil harus jurusita. Kemudian yang dipanggil adalah harus ketemu dengan orangnya langsung, ya, orangnya langsung harus ketemu. Ya. Kemudian sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang harus sudah ada pemberitahuan panggilan. Ya, harus ketemu langsung, tidak boleh dititipkan tetangganya dan sebagainya, tidak boleh. Ya memang nanti dalam RV ada aturan tersendiri, ya. Jadi bisa melalui
apakah nanti bisa juga lewat kepala desa, ya. Ya. Setelah hari ditentukan dipanggil para pihak, maka kemudian para pihak itu nanti akan menerima panggilan. Nah, lalu bagaimana ketika para pihak itu menerima panggilan? Yang pertama, ketika dipanggil secara patut, kemudian penggugat tidak hadir, tergugat hadir. Jadi ini kemungkinannya. Jadi sudah dipanggil patut, penggugat dipanggil patut, tergugat dipanggil patut, tetapi penggugat ketika dipanggil, penggugat tidak hadir. Maka berdasarkan pasal 124 HIR, gugatan dinyatakan gugur. Ya logikanya wong sudah dia mengajukan gugatan, permohonan gugatan, kemudian dia tidak hadir, maka gugatan akan gugur. Ya. Kemudian sebaliknya sekarang, penggugat hadir, tergugat tidak hadir, gantian sekarang. Jadi kalau tadi penggugat yang tidak hadir, tergugat yang hadir, putusan gugur berdasarkan pasal 124. Ya sekarang diganti sekarang, dipanggil secara patut, kemudian penggugat hadir karena dia mengajukan gugatan, tetapi tergugat tidak hadir. Maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka hakim boleh memutus first take. First take itu adalah putusan tanpa hadirnya tergugat. Ya. Namun demikian, berdasarkan pasal 126 HIR, itu hakim boleh menunda sidang. Ini fakultatif lah, artinya tidak kemudian begitu dipanggil tidak datang langsung diputus gugur atau diputus first take, tidak. Tetapi hakim boleh menunda di sidang, dasarnya adalah pasal 126 HIR. Nah. Kemudian berikutnya, ketika gugatan diajukan, penggugat hadir, tergugat hadir, di sama-sama hadirnya, ya. Apakah dia hadir menggunakan kuasa hukum atau hadir in persona? Karena dalam gugatan hukum perdata itu diperbolehkan gugatan itu maju sendiri, boleh juga diwakilkan. Berdasarkan pasal 123 HIR itu kita boleh mewakilkan atau melalui kuasa hukum, ya. Kuasa hukum bisa memakai advokat, ya, bisa memakai kuasa insidentil, ya, Ya. Jadi kalau kedua belah pihak hadir, penggugat dan tergugat itu hadir, maka hakim wajib mendamaikan para pihak. Dasarnya adalah pasal 130 HIR. Jadi kalau sama-sama hadir, ya kan, maka kemudian hakim itu bisa mendamaikan para pihak. Ya, mendamaikan para pihak, apa tujuannya? Supaya mereka berdamai, wajib. Bahkan hakim ketika lalai tidak mendamaikan para pihak, maka putusannya bisa batal demi hukum karena lalai mendamaikan. Dan nanti biasanya kalau mendamaikan nanti ini, kalau sekarang itu ada dilanjutkan dengan yang namanya mediasi, ya, di luar pengadilan ada hakim mediasi, ya, bisa hakim di dalam, bisa hakim menunjuk hakim mediator di luar pengadilan, ya kan, nanti ada Perma nomor 1 tahun 2016 itu tambahan saja. Tapi prinsipnya kalau nanti terjadi para pihak datang, maka hakim itu punya kewajiban, saudara harus ada upaya perdamaian, diwajibkan. Nanti hakim memberikan nasihat tentang perdamaian tersebut. Biasanya diarahkan kemudian kepada hakim mediator, ya. Jadi nanti keluar dia ada hakim mediator itu, ya. Ini tahapannya tidak boleh lupa. Nah, jika tidak terjadi perdamaian, maka proses akan dilanjutkan ke tahapan namanya pembacaan gugatan.
Tetapi jika terjadi perdamaian melalui mediasi misalnya, kemudian terjadi perdamaian, maka atas dasar perdamaian itu, ya kan, biasanya dibuat tertulis, terjadi perdamaian, tanda tangan kedua belah pihak, maka hakim bisa memutuskan berdasarkan perdamaian tersebut sebagai sebuah putusan, di mana kekuatan putusannya itu adalah sama dengan putusan hakim, sama, eksekutorial. Tetapi jika tidak terjadi perdamaian, maka perkara dilanjutkan. Ya, ya. Hakim berdasarkan pasal 131 itu memang aktif memberikan nasihat, tetapi pasif di dalam luas atau sempitnya gugatan. Jadi hakim tidak boleh ikut campur, misalnya ngasih nasihat, itu gugatan penggugat ini kalimatnya kurang jelas, pihaknya kurang, tidak boleh. Jadi hakim itu hanya itu pasif ya di dalam gugatan para pihak. Tidak boleh hakim menyampaikan misalnya, oh positanya kurang, positanya tidak bagus, atau positanya istilahnya itu kabur, obsolibel kalau dalam istilah hukum acara. Tidak boleh begitu. Tetapi hakim harus tetap pasif ya. Artinya terserah itu para pihak itu. Ya memang kalau di dalam RV memang itu diperbolehkan hakim itu katakanlah menanyakan apakah ada perubahan gugatan apa tidak. Tapi dalam hukum HIR itu memang tidak diatur ya. Sehingga dimulai membaca gugatan. Jadi penggugat membaca gugatan. Nah, setelah penggugat membaca gugatan, ya kan, membaca gugatan, dalam proses itu dimungkinkan. Kemudian tergugat nanti ada yang namanya proses jawaban atau istilah jawab jinawab. Ya, itu diatur dalam pasal 133 sampai dengan pasal 136 HIR. Ada di dalamnya tadi ada juga pasal 132 huruf A tentang rekonvensi atau gugat balik. Dimungkinkan di dalam proses jawab jinawab nanti itu, membaca gugatan, nanti tergugat itu akan menjawab, namanya jawaban pertama. Nah, di saat jawaban pertama ini tergugat boleh mengajukan kemungkinannya eksepsi, menjawab konvensi atau menjawab pokok perkara, ya kan? Kemudian juga dia diperbolehkan mengajukan rekonvensi atau gugat balik. Nah, sebaiknya jawaban pertama itu nanti ini, ya kan, itu saudara harus sudah lengkap. Artinya tidak boleh misalnya kita mengajukan eksepsi, tapi untuk jawaban kedua tidak boleh. Tapi yang pertama ini ya, jadi dalam undang-undang itu disebutkan dalam jawaban. Ya, jadi kalau bisa dalam jawaban pertama itu sudah mengajukan eksepsi atau gugat balik atau rekonvensi lah. Setelah para pihak itu melakukan jawab jinawab, artinya membaca gugatan, tergugat kemudian menjawab jawaban pertama, kemudian penggugat nanti jawab lagi, namanya replik, kemudian tidak puas lagi, terjawab lagi, namanya duplik ya. Setelah replik duplik, jawab selesai, ya kan, tadi saya sampaikan diatur dalam pasal 133 sampai dengan pasal 136 HIR. Di dalamnya juga termasuk pasal 132 huruf A, itu sebagai sebuah proses jawab jinawab lah. Setelah para pihak melakukan proses jawab jinawab itu, ya kan, jinawab itu selesai, maka kemudian para pihak harus membuktikan. Ya, biasanya yang membuktikan ini banyak teori sebenarnya, tetapi biasa dalam praktek di persidangan yang membuktikan dahulu itu adalah penggugat. Ya, karena barang siapa mendalilkan maka harus membuktikan. Dapat membuktikan belum tentu menang. Tidak dapat membuktikan pasti kalah. Itu rumusnya begitu. Dapat membuktikan saja
belum tentu menang, apalagi tidak dapat membuktikan. Ini hukum acara perdata begitu. Jadi, kenapa dapat membuktikan belum tentu menang? Kalau tidak dapat membuktikan pasti kalah, iyalah, karena tidak dapat membuktikan pasti kalah. Tetapi dapat membuktikan saja itu belum tentu menang. Mengapa demikian? Karena bukti yang kita ajukan di depan hakim, majelis hakim, itu pasti ditolak atau ditangkis oleh bukti lawan. Akan ditangkis. Bahkan terkadang itu apa yang kita ajukan itu justru menguatkan bukti lawan. Ya ini seninya dalam hukum acara perdata. Jadi harus hati-hati dalam membuktikan di sidang pengadilan. Karena kita bisa membuktikan saja itu belum tentu menang. Apalagi tidak, ya ada perlu seni ya. Seni di dalam membuktikan. Bukti apa yang kita ajukan, apakah bukti yang kita ajukan itu nanti menguatkan dari pihak lawan atau tidak. Harus hati-hati itu. Karena dalam proses pembuktian itu memang ini hal yang sangat menentukan. Jadi dalam proses hukum acara itu. Ya. Kalau dalam pasal 164 itu disebutkan ada 5 alat bukti, ada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Di mana masing-masing alat bukti itu tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Yang tentu nanti akan saya jelaskan tersendiri. Ini kan saya jelaskan tentang bagaimana tahapan di dalam proses persidangan di pengadilan. Supaya nanti ketika mahasiswa melakukan praktek itu paham bagaimana tahapannya. Jadi ada kejelasan. Nah, setelah proses pembuktian selesai dan memang dimungkinkan dalam proses pembuktian itu ada namanya PS, pemeran setempat, ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses ini ya persidangan dimungkinkan. Misalnya pemeriksaan setempat atau ada mengajukan penyitaan, ada intervensi. Ini dimungkinkan dalam proses ini dimungkinkan ya. Tetapi tahapannya itu memang harus mengikuti tahapan dalam hukum acara. Pembuktian nanti itu akan diatur dalam pasal 137 sampai dengan 177 HIR. Ya, ini maksud saya dalam tahapan nanti diatur itu termasuk tadi saya sampaikan di dalamnya ada pasal 164 tadi itu, ya surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Harus hafal itu mahasiswa. Karena nanti kalau tidak hafal nanti bisa salah membuktikan ya dalam hukum acara. Karena hukum acara kan juga harus hati-hati ya di dalam mengajukan pembuktian. Nah, setelah pembuktian, jadi ada mungkin penggugat membuktikan, tergugat membuktikan, maka hakim itu akan memberikan penilaian. Nah, dalam praktek memang itu masing-masing pihak disuruh membuat kesimpulan. Ya, meskipun tidak wajib ini. Kesimpulan apa? Kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terkait di persidangan. Penggugat membuat kesimpulan, tergugat membuat kesimpulan. Nah, setelah para pihak itu masing-masing membuat kesimpulan, maka kemudian hakim akan melakukan namanya musyawarah hakim. Ya, musyawarah hakim. Hakim itu ada majelis ya atau tunggal. Artinya hakim itu selalu ganjil. Nah, maka berdasarkan pasal 178 itu ada namanya ratkamer atau musyawarah hakim. Nah, musyawarah hakim itu nanti ada dalam hukum acara itu tidak boleh hakim ketika musyawarah nanti melakukan namanya ultra petita dalam musyawarah hakim itu tadi ya. Jadi hakim tidak boleh memutus apa yang tidak diminta. Hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta ya. Pasal 178 HIR. Kenapa kok 3? Karena ada demokrasi dalam mengambil keputusan. Dan hakim kan ada persepsi yang berbeda. Ya, mungkin hakim yang pertama ingin memenangkan penggugat, hakim kedua berdasarkan pengetahuannya ingin memenangkan tergugat,
Hakim yang ketiga ingin menyatakan NO, need unfounded verdict, atau gugatan tidak dapat diterima. Lah, masing-masing nanti ketika ada perbedaan pendapat, maka akan bisa jadi voting. Kok ketiganya beda semua? Ya hakim ketua majelis yang menentukan. Ya, ini dalam teknik musyawarah hakim ya. Meskipun detailnya nanti akan saya jelaskan sendiri. Ini tadi yang saya ulangi. Ini saya menguraikan bagaimana proses tahapan persidangan dalam hukum acara supaya mahasiswa itu paham pasal-pasal yang dihafalkan itu mudah. Nah, setelah musyawarah hakim, maka akan ada yang terakhir namanya putusan hakim 179 HIR. Jadi putusan, ya putusan hakim itu adalah prosesnya selesai di tingkat pengadilan tingkat pertama, ya tingkat pertama. Ya nanti biasa hakim akan menanyakan, apakah penggugat akan mengajukan banding, apakah akan mengajukan upaya hukum, ya kan? Itu nanti ada jeda waktu 14 hari. Ketika dia mau maju ya silakan. Tetapi ketika dia sudah bisa menerima putusan hakim, ya berarti ya selesai. Setelah 14 hari, maka putusan hakim itu akan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, tentu ini berbeda dengan hukum acara pidana ya. Jadi jangka waktunya kalau di hukum acara perdata adalah 14 hari. Itu pihak yang tidak puas dengan putusan hakim bisa mengajukan upaya hukum ya. Saya kira itu tahapan. Semoga bermanfaat. Saudara bisa menghafal urutan pasal-pasal. Sebenarnya pasal-pasal HIR itu urutan tadi sebenarnya. Ya, nanti kalau di luar Jawa menggunakan RBG ya. Ini memang sengaja tidak saya pakai RBG. Ini memudahkan urutan dalam pasal-pasal proses persidangan. Tetapi prinsipnya proses sidangnya sama, ya sama. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang tahapan persidangan di pengadilan negeri untuk khususnya dalam hukum acara perdata. Ya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.